Perkenalkan, nama saya Monica Tresia. Saya mahasiswa dari S1 Keperawatan semester 1 dengan NIM 251110021. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu biomedik saya dengan dosen pengampu Bapak Nurse Wahyono, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan. Saya akan menjelaskan mengenai sistem persyarafan manusia. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah serangkaian organ yang kompleks dan bersambungan, serta terdiri terutama dari jaringan saraf. Dalam mekanisme sistem saraf, lingkungan internal dan stimulus eksternal dipantau dan diatur. Sistem saraf ini bertanggung jawab atas pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan sinyal-sinyal saraf yang berperan dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas fisik dan kognitif. Sinyal saraf dikirimkan melalui serangkaian sel saraf yang disebut neuron. Neuron memiliki kemampuan untuk mengantar impuls listrik dan menghubungkan satu sama lain melalui sinapsis, yaitu sambungan antar neuron. Ada pembagian struktural pada sistem saraf manusia. Yang pertama, sistem saraf pusat, terdiri dari otak, merupakan pusat yang mengendalikan sebagian besar fungsi tubuh, tempat berpikir, mengingat, dan membuat keputusan. Yang kedua ada sumsum tulang belakang, merupakan perpanjangan dari otak. Sumsum tulang belakang membawa pesan antara otak dan seluruh tubuh melalui jaringan saraf perifer. Lalu ada sistem saraf tepi, meliputi dari seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf karnial dan saraf spinal. Fungsi utamanya untuk menerima rangsangan dan mengantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Saya akan menjelaskan sistem saraf pusat pada persarafan manusia. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama ada otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh. Otak sendiri terdiri dari otak besar atau cerebrum, yaitu pusat kecerdasan, ingatan, kesadaran, dan kemauan. Otak besar sendiri terbagi menjadi beberapa area atau lobus yang mengatur fungsi berbeda, seperti penglihatan, pendengaran, dan gerakan. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, terletak di bagian belakang bawah otak. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan otot agar halus dan presisi. Yang ketiga ada batang otak. Batang otak berfungsi untuk menghubungkan otak besar ke sumsum tulang belakang. Lalu untuk mengatur fungsi-fungsi vital yang tidak kita sadari seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang membawa sinyal saraf dari otak ke seluruh tubuh dan kembali. Sinyal-sinyal ini berupa pesan-pesan elektrik yang membantu hampir semua bagian tubuh berfungsi dengan baik. Di sumsum tulang belakang sendiri terdapat 8 pasang saraf serviks yang dimulai di leher dan sebagian besar berjalan ke wajah dan kepala. Lalu yang kedua ada 12 pasang saraf toraks di tubuh bagian atas yang memanjang ke dada, punggung bagian atas, dan perut. Lalu terdapat 5 pasang saraf lumbal yang terdapat di punggung bawah yang menuju ke tungkai dan kaki. Yang terakhir terdapat 5 pasang saraf sakral yang terdapat di punggung bawah dekat sakrum atau bagian bawah tulang belakang yang memanjang ke panggul. Yang kedua ada sistem saraf tepi pada persarafan manusia. Dalam sistem saraf tepi terdiri dari beberapa fungsi dan bagian. Yang pertama ada fungsi sensorik,
Bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, bahkan tekanan. Yang kedua, fungsi motorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya karena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal, atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Salah satu kondisi pemeriksaan untuk mengetahui kondisi saraf motorik yang normal adalah pemeriksaan refleks. Salah satunya yaitu pemeriksaan refleks Babinski. Yang terakhir ada fungsi somatik. Selain kedua fungsi tersebut, sistem saraf tepi juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon flight on flight, dan kebalikannya. Contohnya, ketika mengalami ancaman, tubuh akan merespon keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernapasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaan yang dirasa mengancam sudah teratasi, tubuh akan mengembalikan respon ke kondisi normal. Dalam sistem saraf manusia terdapat juga saraf kranial. Saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang yang masing-masing memiliki tugas khusus. Beberapa di antaranya berperan langsung dalam fungsi panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa. Selain itu, saraf kranial juga mengontrol otot wajah dan kelenjar tubuh tertentu. Yang pertama ada saraf olfaktorius, merupakan saraf sensorik. Saraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Berkas rambut sensorik mengarah ke bulbus olfaktori dan menjalar melalui traktus olfaktori sampai ke ujung lobus temporal atau gyrus olfaktori, tempat persepsi indera penciuman berada. Yang kedua ada saraf optik, merupakan saraf sensorik. Impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke badan sel akons yang membentuk saraf optik. Setiap saraf optik keluar dari bola mata pada bintik buta dan masuk ke rongga kranial melalui foramen optik. Seluruh serabut memanjang saat traktus optik bersinapsis pada sisi lateral nuklei, genikulasi takmus dan menonjol ke atas sampai ke area visual lobus oksipital untuk persepsi indera penglihatan. Yang ketiga ada saraf okulomotorius, merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari otak tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata, kecuali otot oblik superior dan rectus lateral. Merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari otak tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata, kecuali otot oblik superior dan rectus lateral. Yang keempat ada saraf traklear, adalah saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial. Neuron motorik berasal dari langit-langit otak tengah dan membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Serabut sensorik dari spidol otot menyampaikan informasi indera otot dan otot oblik superior ke otak. Yang kelima ada saraf trigeminal. Saraf kranial terbesar merupakan
saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Bagian ini membentuk saraf sensorik utama pada wajah dan rongga nasal serta rongga oral. Neuron motorik berasal dari pons dan menginervasi otot mastikasi kecuali otot buksinator. Yang keenam ada saraf abdusen, merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari sebuah nukleus pada pons yang menginervasi otot rectus lateral mata. Serabut sensorik membawa pesan proprioseptif pada otot rectus lateral ke pons. Yang ketujuh ada saraf fasial, merupakan saraf gabungan. Neuron motorik terletak dalam nukleus pons. Neuron ini menginervasi otot ekspresi wajah termasuk kelenjar air mata dan kelenjar saliva. Neuron sensorik membawa informasi dari reseptor pengecap pada 2/3 bagian anterior lidah. Yang kedelapan ada saraf vestibulococlearis. Cabang koklear atau auditori menyampaikan pesan informasi dari reseptor untuk indera pendengaran dalam organ korti telinga dalam nuklei koklear pada medula. Ke coliculi inferior, ke bagian medial nuklei genikulasi pada talamus, dan kemudian ke area auditori pada lobus temporal. Cabang vestibular membawa informasi yang berkaitan dengan equilibrium dan orientasi kepala terhadap ruang yang diterima dari reseptor sensorik pada telinga dalam. Yang kesembilan ada saraf glosopharyngeal, merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menerang serta kelenjar saliva parotid. Neuron sensorik membawa informasi yang berkaitan dengan rasa dari sepertiga bagian posterior lidah dan sensasi umum dari faring dan laring. Neuron ini juga membawa informasi mengenai tekanan darah dari reseptor sensorik dalam pembuluh darah tertentu. Yang 10 ada saraf vagus, merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Neuron sensorik membawa informasi dari faring, laring, trakea, esofagus, jantung, dan visera abdomen ke medula dan pons. Yang ke-11 ada saraf aksesori spinal, merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Neuron motorik berasal dari dua area. Yang pertama, bagian kranial berawal dari medula dan menginervasi otot Volter, faring, dan laring. Bagian spinal muncul dari medula spinalis cervix dan menginervasi otot trapezius dan sternocleidomastoideus. Neuron sensorik membawa informasi dari otot yang sama yang terinervasi oleh saraf motorik, misalnya otot laring, faring, trapezius, dan otot sternocleidomastoid. Yang terakhir ada saraf hipoglossal, termasuk saraf gabungan, tetapi saraf besar terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik berawal dari medula dan mensuplai otot lidah. Neuron sensorik membawa informasi dari spindle otot di lidah. Dalam sistem persarafan manusia juga terdapat gangguan dan penyakit.
Penyakit saraf adalah semua gangguan yang terjadi pada sistem saraf tubuh, meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf pusat, serta saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh organ tubuh atau sistem saraf pasiver. Beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem saraf antara lain, yang pertama ada meningitis, lalu stroke, multiple sclerosis, epilepsi, dan Bell's palsy. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video yang saya buat. Sekian, terima kasih.